ada dua kabar, dan dua-duanya kabar buruk ini untuk gereja ini. Jadi PGP harus siap-siap. Isu pertama itu yang ingin saya sampaikan malam hari ini adalah isu soal revolusi industri, di mana gereja suka atau tidak harus masuk ke situ. Revolusi itu kan perubahan besar-besaran dan radikal. Revolusi 4.0 ini membuat kita decoupling, keterlepasan dengan masa lalu. Apa keterlepasan dengan masa lalu? Yang pertama, pola hidup, kemudian pola pengajaran sudah tidak lagi akan sama. Akibat decoupling, timbul dua fenomena yang juga mengikutinya, yaitu disrupsi dan shifting. Disrupsi adalah fenomena yang membuat semua orang di planet ini, suka atau tidak, masuk ke dalam perubahan yang tidak terhindarkan. Jadi disrupsi itu terjadi karena artificial intelligence, karena IoT, karena Internet of Things yang paling penting. Sekarang kita tidak lagi mencari informasi dari sumber primer, tapi bisa dari sumber sekunder. Dengan adanya disrupsi, ketidakjelasan semakin jelas. Orang-orang yang kita gembalakan, domba-domba yang digembalakan ini akan semakin bingung dan kalau tidak diarahkan dengan baik. Nah, yang ketiga adalah shifting akibat revolusi industri. Shifting adalah kemampuan kita untuk menyesuaikan diri dengan perubahan. Gereja tidak boleh lagi terpaku dengan gaya-gaya lama. Saya pun mendorong agar para gembala ini lebih melek teknologi dan menggunakan apa yang ada dalam genggaman kita untuk pemberitaan Injil. Sehingga di mana-mana pun saya bicara, saya bilang sudah saatnya sekarang gereja membangun dua departemen baru. Departemen IT dan Departemen Apologetika. Karena anak-anak kita sekarang diserang imannya sudah di dunia maya, tidak lagi di dunia nyata. Diserang imannya untuk menjadi sekuler, atau diserang imannya oleh doktrin pengajaran agama lain. Gereja harus gesit untuk mengurusi ini. Bapak Ibu saudara-saudara, reformasi membuat arah politik kita menjadi tidak jelas. Undang-undang dasar sebelum amandemen itu ada satu konsep tata negara kita yang hilang. Dan ini merugikan gereja. Apa itu? Keterwakilan golongan, keterwakilan kelompok. Artinya negara sebelum reformasi justru lebih baik dalam mengakomodir suara umat. Karena apa? Ada pendeta yang notabene diutus gereja duduk situ. Jadi kalau ada persekusi, ada gereja ditutup, ada hamba Tuhan yang diintimidasi, dia bisa bicara karena negara memberikan dia kewenangan. Karena itu sekarang itu kita sudah tidak bisa lagi merasakan atmosfer kebebasan yang semakin sempit di ruang sesak demokrasi. Suka atau tidak, kita harus mencari jalan keluar kita sendiri. Setuju kan? Karena kita tidak bisa kenapa kita sebut republik ini bangsa dan negara? Sering dengar nggak orang bilang bangsa dan negara? Sering dengar ya? Kenapa bukan negara dan bangsa? Kenapa bukan negara dan bangsa? Bangsa dan negara kenapa? Karena kita ini bangsanya dulu lahir, baru negaranya. 28 Oktober 1928 kita sepakati Sumpah Pemuda menyatu semua orang. Orang Jawa, orang Bali, orang Sunda, suku-suku itu menyatu, orang Batak. Baru kemudian tanggal 17 Agustus 45 kita bentuk negara. Betul? Oleh karena itu kita menyebut republik ini bangsa dan negara. Bangsanya dulu ada, baru negaranya.